syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dalam doa malam ini. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam doa ini, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka semuanya Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, dalam doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan rohani, silahkan dikirimkan kepada kami. Bisa lewat Japri, bisa lewat kolom chatting yang ada, dan nanti akan kita jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara ya. Nah, juga doa malam seringkali kita maksudkan untuk meneliti apa yang terjadi di zaman ini. Jadi kalau ada sesuatu yang viral, biasanya kita teropong dari sisi firman Tuhan untuk kita pelajari, kita belajar dari firman Tuhan menghadapi zaman yang seperti ini, apa yang harus kita kerjakan supaya kita didapati hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu dalam doa malam. Nah, seperti kali ini juga kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Andreas Adi Arianto. Pertanyaannya adalah tentang Taman Eden, saudara ya. Kemarin sudah kita jawab yang pertama dan ini yang kedua, yang terakhir ya. Jadi kita jawab pertanyaan Pak Andreas Adi Arianto ini dalam 2 kali doa malam. Yang kemarin kalau saudara yang membuka rekaman nanti bisa mencari yang jawaban pertama, judul renungannya Lokasi Taman Eden. Nah gitu. Kalau yang sekarang ini judul renungan ini Taman Eden yang hilang. Ya. Nah, jadi Pak Andreas Adi Arianto mempertanyakan, kan Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan lalu diletakkan di Taman Eden. Nah, Taman Eden itu ada yang memperkirakan ada di bumi. Lalu di mana letaknya kalau di bumi? Nah, itu pertanyaan dari Pak Andreas Adi Arianto. Nah, kemarin sudah kita jawab bahwa
dalam memperkirakan lokasi tepatnya di mana Taman Eden itu berada, ada dua perkiraan yang diperkirakan oleh para ahli. Jadi saya membaca saja dari banyak referensi yang saya cari, bahwa ada yang memperkirakan Taman Eden itu berada di bumi. Jadi kalau berada di bumi terus di mana? Nah sekarang ini sudah tidak ada lagi, saudara, Taman Eden itu sudah tidak bisa dijumpai lagi. Jadi kalau dipertanyakan di mana begitu, itu yang ada adalah perkiraan-perkiraan. Nah ada yang memperkirakan bahkan Taman Eden itu ada di Botswana, di negara Botswana, itu di Afrika bagian selatan, saudara. Itu. Lalu ada yang memperkirakan yang paling masuk akal itu sesuai dengan kitab suci yang kita baca, Taman Eden itu diperkirakan ada di daerah Mesopotamia, yaitu di Teluk Persia. Nah, ini kemarin sudah kita renungkan ya. Jadi kemungkinannya dan seterusnya itu. Nah, itu adalah perkiraan pertama. Jadi perkiraan pertama ada yang memperkirakan Taman Eden itu ada di bumi, sehingga ketika Adam dan Hawa diusir maka taman itu tidak bisa dijumpai lagi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ingat kembali ayat firman Tuhan yang menyatakan hal itu, saudara. Ya, kita baca kembali dan nanti ingin saya lengkapi. Kejadian pasal 2 ayat 8 yang kemarin juga sudah kita baca, kita ingat kembali yuk, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 8 bunyinya, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi itu yang dicatat oleh firman Tuhan dalam sejarah suci. Tuhan membuat taman di Eden. Nah, ini menimbulkan sebuah penafsiran tersendiri. Jadi Eden itu ternyata bukan hanya nama taman. Tadi di sana kita baca Tuhan membuat taman di Eden. Jadi taman itu terletak di tengah-tengah wilayah itu sendiri namanya Eden. Ada perkiraan seperti itu. Nah, maka ketika manusia jatuh dosa, kemudian Tuhan mengusir manusia itu tercatat di Kejadian pasal 3 ayat 24 ini yang kemarin belum kita baca. Saya baca untuk kita sekalian, Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya. Oh, harusnya dibaca mulai ayat 23, minta maaf, terlewat ini. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu ia menghalau manusia itu ke timur tadi. Lalu Taman Eden dijagai oleh kerub. Kerub itu malaikat yang memiliki sayap, saudara. Di pengertiannya malaikat Tuhan itu memiliki sayap, bisa terbang seperti itu.
dan malaikat itu membawa pedang yang bernyala-nyala menjaga Taman Eden itu. Nah, itu sebabnya maka pada tafsiran yang pertama itu kalau orang menafsirkan Taman Eden itu ada di daerah Mesopotamia, maka Adam dan Hawa kemudian diusir. Lalu taman itu dijaga oleh malaikat yang membawa pedang yang bernyala itu dengan tujuan rupanya yang dicatat oleh kitab suci, supaya manusia itu tidak makan buah dari pohon kehidupan. Karena kemarin sudah kita singgung juga, kalau manusia itu makan dari pohon buah kehidupan, maka manusia itu tidak dapat mati. Nanti malah tidak bisa ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa mati kok, sudah langsung masuk neraka gitu. Nah, lalu Taman Eden itu dijaga oleh para malaikat, manusia tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Nah, kalau Taman Eden itu diperkirakan ada di tanah Mesopotamia, maka makin lama taman itu makin dirusakkan karena kerusakan dunia, karena bumi sudah terkutuk. Maka rupanya kalau tafsiran yang pertama ini, Taman Eden ikut terkutuk sehingga rusak begitu. Ketika rusak sudah ditinggalkan oleh para malaikat, ya. Dan bahkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu rupanya ditafsirkan sudah lenyap seperti itu. Nah, itu kalau penafsiran pertama, yaitu bahwa Taman Eden itu ada di bumi. Tapi kali ini kita ingin berfokus pada penafsiran yang kedua. Pada penafsiran yang kedua ini, orang percaya bahwa yang namanya Taman Eden itu ditafsirkan tidak ada di bumi, nah, gitu. Jadi manusia itu berada di tempat lain tadinya, namanya Taman Eden. Kemudian ketika manusia jatuh dosa, maka dia dibuang ke bumi, gitu. Jadi bumi ini tidak ada Taman Eden. Taman Eden tidak terletak di bumi, tidak menjadi bagian dari bumi. Bumi ini tempat terkutuk, gitu. Nah, sehingga, terus Taman Eden ada di mana? Nah, ini referensi yang saya baca dan bahkan juga kita pun juga bisa memperkirakan. Ada yang menganggap bahwa Eden itu sama dengan surga, gitu. Jadi Adam dan Hawa itu tadinya ditempatkan di surga, di dekat Tuhan. Adam dan Hawa ada di dekat Tuhan, di surga. Jadi ketika Tuhan bertahta di kerajaan surga, sering disebut seperti itu, lalu Adam dan Hawa ada di sana, ketika Adam dan Hawa jatuh dosa sudah diusir. Dan surga dijaga oleh malaikat kerub yang memegang pedang bernyala. Jadi Eden itu dianggap sama dengan surga. Nah, lalu ada yang menganggap bahwa Eden itu sama dengan Firdaus. Lah, kan ada istilah lain lagi, Taman Firdaus. Ya. Jadi ada yang menganggap bahwa Eden itu sama dengan Firdaus, sama dengan surga. Tapi nanti ada anggapan yang sendiri-sendiri. Eden itu sendiri, Firdaus itu sendiri. Yaitu perkiraan, silahkan saja. Yang saya baca itu, saya membacanya juga jadi, kalau diikuti jadi bingung sendiri, ini yang benar yang mana gitu. Semua perkiraan kok. Perkiraan ya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, namanya perkiraan, itu seperti itu. Karena apa? Faktanya Taman Eden itu sudah tidak ada di bumi secara fisik, kita tidak bisa menemuinya lagi seperti itu. Lah, kemudian perkiraan-perkiraan itu kemudian berlanjut bahwa ada yang menganggap Eden itu bukan surga. Eden itu taman tersendiri. Surga tersendiri, ya begitu. Nah, terus Eden di mana? Eden di dekat surga katanya begitu. Nah, surga itu di mana? Enggak tahu. Lalu Eden di mana? Enggak tahu, tapi bukan di bumi. Nah, seperti itu. Jadi kalau Eden itu ada di dekat surga,
maka Eden itu sendiri bukan surga. Dan bukan, ya kalau Eden itu dianggap sama dengan Firdaus, ya terserah yang menganggap, karena ini namanya perkiraan, saudara, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, di tempat antah berantah begitu. Nah, saya kemudian ingat sebuah buku yang ditulis oleh Robert Liardon itu ya. Itu yang mengisahkan bahwa ketika dia masih muda, dia sempat mati. Dan keluarganya menyaksikan bahwa dia mati. Nah, selama dia mati, ternyata dia tuliskan pengalamannya di buku itu. Dia berkata bahwa rohnya dibawa Tuhan untuk ke surga. Ini boleh dipercaya, boleh tidak, karena subjektif. Orang mati kan tidak ada saksinya, rohnya kemana begitu. Yang tahu ya hanya fisiknya aja, dia sudah tidak bernapas, sudah jadi jenazah seperti itu. Tapi rohnya kemana, nah ini subjektif, boleh dipercaya boleh tidak. Tapi faktanya Robert Liardon kemudian kembali hidup lagi, dan dia menjadi hamba Tuhan besar dan menulis banyak buku, ya, menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam karyanya, dalam dia melayani Tuhan seperti itu. Faktanya itu yang kita lihat. Tapi pengalamannya ke surga itu, nah ini saya hanya ingat aja yang dituliskan di buku itu, bahwa dia dibawa meninggalkan planet bumi itu, saudara. Dia meninggalkan planet bumi, kemudian dibawa jauh gitu, meninggalkan planet ini menuju ke planet lain. Jadi surga itu ada di planet lain. Makanya seringkali kita kalau menggambarkan surga itu ada di atas, ya gitu. Ya kita menunjuk kepada kekosongan. Kan bumi itu bulat. Bumi bulat, kita berkata kalau surga itu katakanlah di sana. Padahal orang Amerika itu kebalikan dengan kita. Orang Amerika ada di bulatan bumi sebelah sana. Jadi sekarang kepalanya di bawah kita, saudara, bertentangan dengan kita. Kalau dia bilang di atas, berarti dia menunjuk ke sana. Artinya di mana surga itu? Surga itu kalau ada di planet lain, ya di sebuah tempat di sanalah begitu. Orang hanya berkata, ya pokoknya di sana lah. Entah di sana, atau di sana gitu. Nah, itu tidak tahu kita, tapi di planet lain. Itu yang ditulis oleh Robert Liardon. Bahkan katanya kalau orang berdoa, itu orang di bumi berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan yang dia minta. Katakanlah saya berdoa minta rumah gitu, Tuhan berikan rumah saya di kota ini gitu. Tuhan memberi, tapi berkat itu dibawa oleh malaikat dan pakai proses. Jadi dibawa ke bumi itu oleh malaikat ini melewati berbagai planet yang lain, melewati rintangan-rintangan semacam itulah kiranya, dan sampai di bumi ini diberikan kepada manusia itu kenyataannya pada waktunya. Makanya permintaan itu ada prosesnya juga, ada yang langsung diberi, ada yang tidak langsung diberi pakai proses. Itu yang ditulis oleh Robert Liardon. Nah, jadi surga itu tidak di bumi. Ini penafsiran yang kedua. Bahkan penafsiran yang kedua ini yang mengatakan bahwa surga itu tidak ada di bumi, ada yang menyampaikan, yang punya pendapat bahwa Eden itu hanya sebuah simbol. Tempatnya antah berantah, benar. Ya, kita tidak tahu Eden itu ada atau tidak. Jadi penafsiran yang berikut itu menyatakan begitu. Tapi Eden, istilah Eden itu adalah simbol kebahagiaan. Jadi Adam dan Hawa diletakkan di suatu tempat di simbol kebahagiaan. Di sana dia tidak usah bekerja banyak, tapi dapat makan dari buah-buahan yang ada, hidupnya mulia seperti itu tadinya. Dia bisa beranak pinak memenuhi bumi, dan dengan hidup yang jauh lebih enak, tidak ada kutuk seperti kita sekarang, seperti itu. Dan ya hidupnya pokoknya hanya memuliakan Tuhan, seperti itulah, seperti yang Tuhan mau.
Tapi pada akhirnya kenyataannya Adam dan Hawa jatuh dosa dan diusir dari Taman Eden, ada di bumi yang tanah yang terkutuk ini. Sehingga kita anak cucu Adam yang lahir sudah berada di tanah yang terkutuk ini, kita mewarisi akibat dari dosanya nenek moyang kita. Sejarah suci menyatakan semacam itu. Nah, jadi sekarang kita dapati ada dua perkiraan besar ya. Dua perkiraan besar. Yang pertama menyatakan bahwa Eden itu ada di bumi, di seputaran Mesopotamia, yang paling masuk akal. Lalu perkiraan yang kedua, Eden itu tidak ada di bumi. Nah, saudara mau percaya yang mana? Namanya perkiraan kok. Ya silakan saja. Tapi kalau ditanyakan kepada siapapun yang dapat menjawab, oh itu Eden itu lokasinya ada di sini, saya rasa di seluruh umat manusia tidak ada yang bisa menjawab. Kalaupun nanti ada ahli arkeologi yang katakanlah di seputaran Mesopotamia mengadakan penggalian lalu mendapatkan bekas Taman Eden itu, saya rasa juga masih tetap merupakan sebuah perkiraan. Dia tidak bisa mengatakan persis bahwa inilah bekas Taman Eden, seperti itu. Jadi semuanya perkiraan-perkiraan. Nah, dengan demikian maka saya sudah cukup menjawab pertanyaan dari Pak Andreas Adi Arianto yang mempertanyakan bahwa Eden itu ada di mana? Jawabannya perkiraan. Karena Eden lokasi persisnya sudah tidak dapat kita jumpai. Kalaupun sekarang ada tempat yang diperkirakan menjadi bekas Taman Eden, itu juga kembali lagi ke perkiraan. Seperti itu. Nah, saudara mau percaya yang mana? Yang percaya yang penafsiran bahwa Eden itu ada di bumi, atau penafsiran yang menyatakan bahwa Eden itu tidak di bumi, tapi hanya merupakan simbol dan sebagainya, ada di dekat surga dan sebagainya tadi. Silahkan, kita bebas mengikuti penafsiran-penafsiran ini. Dan yang lebih penting bagi saya, bagi kita, saya kalau boleh menyampaikan, sebetulnya mengenai lokasi Taman Eden ini tidak prinsip harus kita ketahui seperti pengetahuan teologis yang lain yang lebih penting seperti itu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk mencari persisnya lokasi tepatnya Taman Eden itu kalau untuk pengetahuan boleh ya. Jadi lalu kita mendapati perkiraan-perkiraan tadi. Tapi kalau orang masih penasaran, katakanlah kita terus, wah ini kok belum terjawab, ini hanya perkiraan begitu itu. Bagi saya enggak penting itu. Jadi secara teologis terserah di mana saja Taman Eden itu. Saya percaya Taman Eden pernah ada, Adam dan Hawa dikisahkan ada di sana, kemudian terusir, sudah. Tapi kalau lokasinya itu, sekali lagi, bagi saya enggak penting. Ya. Nah, hanya untuk melengkapi pengetahuan boleh ya kita mencari, merenungkan, mencari referensi. Bahkan nanti kalau ada orang berkata, wah sudah ditemukan lokasi Taman Eden, itu pun perkiraan. Memang tahu persis ada tulisannya di situ. Di sini Taman Eden, enggak ada saya rasa. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi ini hanya untuk tambahan pengetahuan, melengkapi pemahaman kita akan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci. Tapi di kitab suci itu ada hal yang penting banget, tapi ada hal yang kurang penting. Nah yang ini bagi saya anggap kurang penting. Yang lebih penting pemahaman mengenai bagaimana hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Nah itu, hukum-hukum Tuhan, apalagi petunjuk-petunjuk Tuhan, janji-janji Tuhan, itu lebih penting direnungkan. Tapi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas Adi Arianto yang sudah menyampaikan pertanyaan ini, sehingga mewarnai doa malam kita. Jadi doa malam kita juga merenungkan hal-hal yang demikian. Ini memperkaya kita. Wow, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Andreas Adi Arianto. Dan saya mencatat nilai yang boleh saya ketengahkan dari perenungan tentang Taman Eden yang hilang ini.
nilai yang boleh saya ketengahkan bunyinya begini. Sejarah suci mencatat bahwa manusia pertama diletakkan di Taman Eden. Bagi yang ingin mencari lokasinya, sekarang secara fisik tidak dapat dijumpai. Itu kesimpulannya ya. Jadi sejarah suci mencatat bahwa manusia pertama diletakkan di Taman Eden. Jadi Taman Eden pasti ada ya, karena sejarah suci mencatat semacam itu. Bagi yang ingin mencari lokasinya, sekarang secara fisik tidak dapat dijumpai lagi. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, termasuk kita akan berdoa juga mendoakan saudara-saudara kita yang terutama membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita mengandalkan bahwa doa yang dengan tekun dinaikkan kepada Tuhan itu sangat besar kuasanya. Makanya kita menyatukan hati dan dengan tekun mempersembahkan doa kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dulu dengan berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini, supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang sudah kami renungkan. Berkati Pak Andreas Adi Arianto yang sudah mengajukan pertanyaan ini, juga berkati kami semua yang merenungkannya, sehingga kami semakin memahami keberadaan mengenai Taman Eden. Dan biarlah ini melengkapi pengetahuan kami akan Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Tuhan. Melalui penelitian kami kepada sejarah suci dan kepada firman-Mu, maka kami dibawa semakin memiliki pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami semakin mengenal Engkau, maka kami berharap oleh anugerah-Mu hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa secara khusus untuk Bapak Andreas Adi Arianto. Berkati keluarganya, doa kami Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin anak cucu, membawa anak cucu semakin mengasihi Tuhan. Tuhan proses semakin meraih kedewasaan dalam beriman, juga berkati usahanya berhasil, dan segala yang dilakukannya Tuhan bawa kepada kemurnian untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan Bapak Andreas Adi Arianto dengan keluarga besar yang ada, terus dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang izinkan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, dan bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami Tuhan beri kesejahteraan sehingga kami dapat melanjutkan hidup dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur semua yang kami kerjakan dalam hidup kami, baik pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan onsite maupun online, kami menyerahkan Tuhan yang memimpin, sehingga semuanya dapat kami persembahkan dengan prestasi yang sempurna
kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Izinkan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang akan kami ketengahkan di hadapan Tuhan, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Bersama-sama kami berdoa, kami mohon Tuhan menolong yang merindukan kesembuhan dari penderitaan penyakit tertentu karena mengidap penyakit tertentu, permohonan untuk Tuhan sempurnakan dalam hal-hal tertentu. Tuhan menolong yang barusan operasi bedah otak di Jakarta, juga menolong nama-nama yang akan kami ketengahkan ini. Ada yang menderita pembengkakan di beberapa bagian tubuh dan juga kurang memiliki nafsu makan karena gangguan tertentu. Kami mohon Tuhan menolong. Juga bagi anak yang terus kami doakan supaya memiliki pertumbuhan yang sempurna seperti yang diharapkan. Bagi yang menderita anemia aplastik, juga yang sedang menyelesaikan terapi pemecahan batu ginjal, menghilangkan penyakit batu ginjal, juga yang menderita stroke dan yang beberapa kali sudah mengalami kemoterapi, kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah kami berseru, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Suti Elis Rahayu di Jakarta, saudara kami Tumbur Parhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Siti Rondiah dan Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Ana Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama kami berdoa saat ini memohon kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan itu. Juga kami berdoa untuk nama-nama yang memiliki pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dengan ini kami mengucap syukur karena setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat melalui online. Saudara bisa mengikuti secara live streaming di channel ini pada jam-jam tersebut. Juga ada doa pagi, yang doa pagi temanya berbeda. Yang doa pagi kita membaca seluruh isi kitab suci, saudara. Jadi yang tekun mengikuti doa pagi nanti akan selesai merenungkan seluruh isi Alkitab semampu kita, saudara ya. Kita minta umur panjang supaya Tuhan memberi kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan perenungan seluruh isi kitab suci. Dan bagi saudara yang terlambat mengikuti live streamingnya, saudara masih bisa mengikuti renungan-renungan yang ada ini dengan membukanya setelah tayang tentunya. Bagi yang sudah memberikan subscribe akan lebih mudah mencari channel kami. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, juga like, komen, dan share. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda sehingga lebih banyak lagi yang mengikuti doa pagi maupun doa malam ini dan diberkati bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.